Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sekali lagi kita bertemu untuk bersama-sama mendengar dan menikmati renungan firman Tuhan. Pada kali ini kita akan bersama-sama mendengar tema renungan firman Tuhan, yaitu anugerah kesembuhan dari Tuhan. Oleh itu, mari sediakan hati kita, sediakan diri kita, berikan masamu untuk mendengar dan menikmati firman Tuhan ini yang bakal menyembuhkan, memulihkan, dan mengubah hidup kita. Jangan berganjak dari skrin Anda bila nikmati firman Tuhan ini sehingga selesai. Mari kita lihat Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 5 ayat 1 sehingga ayat yang ke-18. Tapi saya akan mengajak Anda hanya membaca Yohanes 5 ayat 5 sehingga ayat yang ke-9. Mari kita membacanya bersama-sama. Garis besar di atas, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Tetapi hari itu hari Sabat. Berdasarkan teks ini kita akan mendengar, mempelajari satu tema renungan firman Tuhan, yaitu anugerah kesembuhan dari Tuhan. Saudara, ada banyak tawaran yang di dalam dunia ini yang boleh menawarkan bahwa mereka juga mampu, boleh menyembuhkan. Ya, ada banyak obat yang dicipta dalam dunia ini bahwa produk mereka juga mampu menyembuhkan. Namun kesembuhan yang datang dari Tuhan secara langsung adalah sangat indah sekali. Sangat luar biasa sekali. Satu pengalaman pribadi yang sangat luar biasa sekali apabila kita mengalaminya. Jadi kalau kesembuhan yang langsung datang dari Tuhan itu merupakan satu anugerah. Sangat indah sekali, saudara. Dalam kehidupan kita ini ada dua jenis penyakit yang kita alami. Pertama yaitu penyakit tubuh jasmani. Dan penyakit tubuh jasmani ini ada banyak jenis penyakitnya, ya, kencing manis, gout, buta dan sebagainya. Sedangkan penyakit rohani juga ada banyak jenis, ya. Penyakit rohani, sombong rohani, ya. Apalagi, ya, ada banyak jenis penyakit rohani. Sebentar kita akan melihat baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani ini, saudara. Ya. Mari kita lihat penyakit jasmani berdasarkan teks yang telah kita baca sebentar tadi, yaitu di dalam ayat yang ketiga. Yohanes 5 ayat yang ketiga berkata demikian, "Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu." Dikatakan di sini sejumlah besar orang sakit, ya. Sejumlah besar orang sakit. Berarti ramai sekali, ya. Dan di sini dikatakan bahwa sejumlah orang yang sakit itu adalah orang-orang buta,
orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Ketiga jenis penyakit ini merupakan kecacatan di dalam tubuh anggota manusia. Ya, saudara, betapa kalau kita melihat di sini orang-orang yang diserambi kolam ini, ya, diserambi kolam Bethesda ini begitu ramai sekali, bahkan ada yang sudah sekian lama menanti. Ya, mereka sanggup menghabiskan masa mereka di situ menunggu ya, peluang mereka. Ya, betapa kita melihat di sini bahwa betapa manusia sanggup melakukan apa saja untuk memperoleh kesembuhan, ya, untuk memperoleh kesembuhan, kesehatan, untuk menjadi cantik, tampan, dan tampil dengan sempurna. Jadi itu dari dahulu dan terlebih lagi pada zaman ini. Ya. Pada zaman ini juga manusia sanggup melakukan apa saja. Ya, sanggup menghabiskan uangnya, masanya, ya, sanggup menanggung risiko semata-mata untuk memperoleh kesehatan, untuk tampil sehat, tampil cantik, untuk tampil tampan, ya, untuk tampil sempurna. Manusia sanggup melakukan apa saja untuk memperolehi kesehatan dan kesempurnaan. Dan mari kita lihat tentang sakit tubuh rohani. Ya. Sakit tubuh rohani berdasarkan teks yang kita baca, Yohanes pasal 5 ayat 1 sehingga ayat yang ke-18, kita lihat dalam ayat yang ke-14. Ya. Dalam ayat yang ke-14 berkata demikian, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa jika kehidupan rohani kita sakit, ya, akan mempengaruhi tubuh jasmani kita. Ya, dosa mendatangkan penyakit kepada tubuh jasmani kita. Ayat 17, ya, mari kita lihat sakit rohani, tubuh rohani kita, ayat yang ke-17, kita lihat ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya. Sakit rohani yang sering dialami oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu, di mana mereka membatasi, ya, membatasi masa kasih dan kuasa Tuhan. Mereka membuat seolah-olah kasih dan kuasa Tuhan itu ada batasnya, ya, dan membuatkan orang lain juga percaya bahwa demikianlah kasih dan kuasa Tuhan ada batasnya. Di mana Yesus berkata, ya, ayat 17 sangat jelas Yesus berkata di sini. Yesus berkata ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi saudara dan saudari, ya, ramai orang Kristen yang berpikiran sempit dan tidak kurang banyak gereja yang juga berpikiran sempit dan akhirnya sakit yang harus disedarkan oleh Tuhan Yesus. Sama seperti orang-orang Yahudi, oleh kerana peraturan-peraturan mereka, tanpa mereka sedari, peraturan-peraturan mereka ini membuat mereka untuk melayani ataupun menghulurkan bantuan pun mereka harus stop, berhenti pada hari Sabat. Dan kasih dan kuasa Tuhan tidak sesempit itu, saudara. Jadi ini salah satu penyakit rohani yang dimiliki oleh orang-orang Kristen dan juga di dalam gereja. Ya. Ayat 18 yaitu menolak kebenaran dan bahwa Yesus itu adalah Allah. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja kerana ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga kerana ia mengatakan
bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka melihat, menyaksikan ya, kuasa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Demikian juga ramai orang-orang Kristen yang sudah melihat, yang sudah menyaksikan, bahkan mereka tahu tentang kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Namun mereka belum mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Belum mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan ada yang berusaha untuk membelokkan kebenaran tersebut, berusaha untuk menutup kebenaran tersebut. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, orang yang menyaksikan, orang yang melihat, orang yang sudah merasakan pekerjaan Tuhan, namun masih menolak, belum mengubah hidupnya, saya mau katakan bahwa orang ini kehidupannya sangat kasihan sekali. Karena melihat tapi buta, tidak cacat tetapi tempak, dan tidak bertumbuh, baik kehidupan jasmani maupun dalam kehidupan rohaninya. Saudara dan saudari, mesti ada sebab. Mesti ada sebab mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Mesti ada sebab mengapa Tuhan Yesus memerintah orang ini mengangkat tilamnya. Pasti ada sebab mengapa Tuhan Yesus dengan sengaja menunjukkan bahwa bahwa dialah yang memerintahkan orang itu sembuhlah dan angkatlah tilammu pada waktu hari Sabat. Juga pasti ada sebab mengapa di dalam Injil Yohanes ini dituliskan di sini tentang kesembuhan ini, bahkan diberi garis besar yang bertajuk penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Pasti ada sebab, mesti ada maksud yang ingin disampaikan di sini, bahwa kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Kasih dan kuasa Tuhan tidak sesempit itu. Bahwa Tuhan lebih berkuasa dari segala-galanya yang ada di muka bumi ini, saudara dan saudari. Dan oleh itu, ramai orang-orang Kristen, ramai juga banyak juga gereja pada saat ini menetapkan peraturan-peraturan yang tanpa mereka sadar, peraturan-peraturan yang mereka tetapkan menghalang jiwa-jiwa untuk menerima pelayanan dari mereka sendiri. Tidak salahnya dengan peraturan, saudara. Peraturan yang dibuat sebenarnya ada banyak kebaikan untuk mencegah kita berbuat sesuatu yang salah. Namun ada peraturan juga yang sepatutnya tidak dijadikan peraturan, tidak dijadikan peraturan. Contohnya, ada anggota gereja, dia jarang beribadah, sekali-sekala pergi beribadah. Suatu hari, adik keluarga dia ada yang meninggal dunia. Dan kemudian ia meminta gereja melayani keluarganya. Dan gereja ini sebelum melayani dia akan cek kehadiran. Wah, orang ini jarang hadir, keluarga jarang hadir, jarang melibatkan aktiviti di dalam gereja. Dan dia cek, dalam perpuluhan dia langsung tidak memberi, ataupun dalam perpuluhan dia jarang-jarang memberi. Oh maaf, kami tidak dapat melayani kamu sebab kehadiran kamu kurang di gereja. Kamu kurang hadir mengikut aktiviti di gereja. Dan kamu tidak memberi perpuluhan. Ataupun kamu jarang sekali memberi perpuluhan untuk gereja. Saudara, kasih Tuhan tidak sekecil itu. Tidak sesempit itu. Padahal kalau kita lebih memilih untuk menjangkau jiwa berbanding peraturan-peraturan seperti ini, bukankah itu lebih menyenangkan hati Tuhan? Yang manakah lebih penting? Mengikuti peraturan ataupun memenangkan jiwa?
Yang manakah yang lebih penting? Dalam Markus pasal 2 ayat 17 berkata demikian. Yesus mendengarkan dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi saudara, ayat ini sangat jelas. Mengajar, menegur. Apakah penyakit yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu? Dan apakah penyakit ramai orang-orang Kristen? Apakah penyakit yang dialami di gereja-gereja pada masa kini yang harus ditegur, yang harus dipulihkan, yang harus dirubah, yang harus disembuhkan? Pada saat ini Tuhan Yesus berkata, ya, dengarkan baik-baik. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau dirubah oleh Tuhan sendiri? Dengarkan baik-baik apa yang Tuhan Yesus perintahkan ini. Ya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lakukan ketiga proses nih, maka Anda akan sembuh. Ya. Pertama, bangunlah. Ya. Bangunlah dari keterpurukanmu. Bangunlah, berhentilah memikirkan bahwa dirimu sakit, bahwa engkau tenar. Ya. Berhentilah berpikir bahwa kamu sakit. Berhentilah mengasihani diri sendiri. Ya. Kedua, angkatlah tilammu. Suatu orang ini tidak bisa bangun bergerak. Ya. Ia yang boleh memberi keselesaan kepadanya hanya berbaring di atas tilamnya. Yang berbaring di atas tilamnya. Dan di sini Yesus memerintahkannya bahwa dia harus mengangkat tilam itu. Ya. Mengangkat tilam yang selama ini memberikannya keselesaan, yang dia tidak ada pilihan selain daripada berbaring ke atas tilam tersebut. Dan pada saat Tuhan Yesus memulihkan, Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu. Ya, maksudnya, ya, angkatlah tilammu. Katakan pada tilammu, pada apapun itu yang selama ini yang membuat kamu bergantung kepadanya. Sama ada kita bergantung pada obat, bergantung pada pertolongan seseorang, bergantung kepada ketagihan kepada sesuatu, ya saudara. Apapun itu yang mengikat kita selama ini, ya, kita harus berkata kepadanya, saya mampu mengangkatmu. Ya, semampu mengangkatmu. Tidak peduli dalam waktu apapun, hari apapun. Atas izin dan perintah dan kuasa Tuhan, saya mampu mengangkatmu dan membuangmu dalam kehidupanku. Ketiga, berjalanlah. Ya. Melangkah. Melangkah, bergerak, dan berjalanlah sesuai kesembuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dalam Yesus Kristus, tiada syarat yang berat untuk memperoleh kesembuhan. Di dalam Yesus Kristus tidak ada syarat yang berat untuk memperoleh pemulihan, untuk memperoleh perubahan hidup yang lebih baik, yang indah di hadapan Tuhan. Hanya cukup engkau mempercayainya dan mendengar baik-baik apa yang dikatakannya. Ya, dengar baik-baik apa yang dikatakannya. Bangunlah, ya. Angkatlah tilammu. Angkatlah yang mengikatmu, yang membuat engkau bergantung kepadanya, dan buangkan itu. Ya. Berjalanlah, bergeraklah, berjalanlah dengan sehat, dengan jayanya, saudara. Ya. Oleh itu, saudara dan saudari, ya, percayakanlah hidupmu kepadanya. Percayakan hidupmu kepadanya dan dengarkan baik-baik perintahnya. Sebesar mana Anda percaya kepadanya, sebesar itulah Tuhan bekerja, berkarya dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkata, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita boleh memerintahkan, ya, gunung itu untuk pindah ke lautan. Ya. Bukan soal besarnya biji sesawi itu, tetapi soalnya biji sesawi itu sungguh pun kecil, namun masih boleh dilihat. Ya. Dan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, adakah boleh dilihat?
dalam kita bangun, dalam kita mengangkat tilam kita, dalam kita berjalan, bergerak, mengurak langkah dalam kehidupan kita. Oleh itu saudara dan saudari, ya, mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama dengan saya untuk memperoleh kesembuhan, memperoleh pemulihan, memperoleh perubahan hidup. Ya. Bermula dari hati kita, pikiran kita dirubah oleh Tuhan, jiwa kita disembuhkan oleh Tuhan sepenuhnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa, yang luar biasa. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bapa, pada saat ini hamba-Mu mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang bersama-sama berdoa, yang ada, yang melihat, yang mendengar firman-Mu. Yang pada saat ini Tuhan, apapun sakit mereka, apapun yang telah mengikat mereka Tuhan, baik itu kuasa penyakit ke atas tubuh mereka, maupun itu kuasa kegelapan, maupun itu sesuatu yang ketagihan yang mengikat mereka selama ini Tuhan. Apapun itu Bapa, ataupun masalah, persoalan kehidupan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, Tuhan, hamba berdoa biar Engkau menyembuhkan mereka, biar Engkau memulihkan dan merubah hidup mereka Tuhan, lebih baik, lebih indah di mata-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sembuhlah, pulihlah, dan berubahlah ke arah yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.